Nah, kembali lagi ke channel YouTube saya, Dr. Kresna. Hari ini kita akan bahas atau menjawablah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke direct message saya beberapa waktu yang lalu. Banyak nih ternyata adik-adik yang sekiranya sekarang pengen banget masuk FK. Nah, dan sekarang kan bentar lagi bakal ada yang namanya SBMPTN atau zaman dulu dikenalnya sebagai UTBK, ya tes masuk perguruan tinggi. Nah, tapi kalau kalian tanya ke saya dulu nggak masuk lewat jalur SBMPTN, jadi saya masih kurang paham sih seperti apa sih SBMPTN itu. Dan karena saya udah masuk angkatan tua, saya masuknya di angkatan 2014 ya. Nah, mungkin sistemnya agak sedikit berbeda. Makanya kali ini kita akan undang satu tamu, satu bintang tamu ya. Ini adik kelas saya angkatan 2017, dulu masuk di FK Undip lewat jalurnya SBMPTN. Jadi mungkin dia lebih jago lah, lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Yuk kita kenalan ya sama Kak Gali. Halo Gali. Halo kok, Nah, siap. Gimana kabarnya? Baik. puji Tuhan, baik-baik, sehat. Masih sekarang apa ini? Koas ya berarti ya? Iya, ini kegiatannya lagi koas sih, koas stase pertama. Stase pertama. Stase apa Mm-mm. nih? Stase pertamanya? Pertama penyakit dalam. Wah, baru Iya, pertama langsung mayor ya. iya nih, Gimana masuk-masuk langsung. koasnya? Nah, jadi gini sih, Li, Mm-mm. beberapa waktu yang lalu kan memang banyak nih yang tanya-tanya ke aku tentang SBMPTN tuh gimana sih. Tapi kan aku zaman dulu nggak ikut SBMPTN, juga nggak Mm-mm. ada persiapan apa-apa buat SBMPTN. Jadi Mm-mm. tanya-tanya nih ke kamu, nggak apa-apa ya, Li? Boleh banget kok, boleh banget. Iya, ntar buat adik-adiknya biar lebih siap lagi nih buat persiapan ngadepin SBMPTN-nya. Jadi ntar aku tanyain pertanyaan mereka ke kamu ya. Boleh, langsung aja. Nah, jadi ada pertanyaan pertama nih. Belajar mepet Mm-mm. atau belajarnya jauh-jauh hari? Hmm, Kalau aku gimana ya? Kalau aku sih dulu mau dibilang mepet, tapi sebenarnya mungkin masih agak jauh juga, nggak mepet-mepet banget. Gitu sih, tengah-tengah. Tapi kalau mau ditanya, suruh pilih dua, mending jauh-jauh hari. UN itu kalau nggak salah kan bulan, apa ya waktu itu, Maret atau April, kayaknya April lah, SBMPTN-nya Mei. Aku ingat banget kalau nggak salah selisih berapa hari setelah kelulusan kalau nggak salah. Jadi ya waktu itu aku belajarnya 1 bulan. 1 bulan aja ya? 1 bulan. Iya, satu Rasanya satu gimana tuh bulan yang belajar 1 bulan tuh? ya cukup lumayan intensif juga sih. Sebenarnya kalau aku boleh cerita ya, aku tuh sebelum ikut sebelum intensif SBMPTN di Bimbel, aku tuh juga ada waktu itu ikut privat, ada les privat orang datang ke rumah. Nah, ketika saatnya selesai UN, itu aku tambahan lagi lesnya ditambah dengan intensif SBMPTN. Ya capek sih hitungannya, kayak kayak sekolah lagi kan, soalnya kalau intensif SBMPTN kan setiap hari ke bimbel. Nah, di sela-sela bimbel itu orang yang biasa buat ngelesin privat juga masih suka datang. Itu. Jadi Aku kurang sih gitu lebih dulu waktu itu ya. totalnya berapa tuh? Sama yang privat itu totalnya berapa lama? Eh ya dihitungnya tetap sebulan sih. Hitungnya Tetap tetap satu sebulan. bulan Kalau ya? yang sebelum tetap sebulan, cuman bedanya ditambah load aja, tambah belajarnya aja. Yang benar-benar fokus Satu SBM-nya sebulan. satu hari itu berapa lama belajarnya? Berapa jam? Eh Mirip-mirip kayak sekolah sih hitungannya. Kayak sekolah masuknya jam 7 jam 8, nanti pulang dari Bibelnya jam 2 apa jam 3 gitu. Kecuali mungkin hari Jumat ya, itu pulangnya agak cepet.
Nah, tapi aku kalau nggak salah Sabtu masuk juga kayaknya. Masuk jam 7, jam 8, Sabtu nanti pulang jam masuk 2, ya. jam 3, pulang sore gitu. Heeh. Ya emang mau intensif kok, kejar target istilahnya. Minggunya libur apa tetap belajar sendiri di rumah? Eh, minggunya ya tengah-tengah lah, kadang sambil ngerjain soal, tapi ya emang banyak liburnya juga sih. Banyak liburnya ya, jadi minggu dibuat Heeh, iya, tetap dibuat minggunya banyak istirahat. liburnya, heeh, istirahat. Bener Iya. bener. Panas juga kalau 1 minggu tiap hari belajar full Ah, ya. iya tuh, heeh, bener setuju banget itu. Nggak kuat kalau belajar full intensif seminggu. Oke, jadi kurang lebih untuk pertanyaan ini kita jawab dengan kurang lebih belajarnya waktu itu 1 bulanan ya. Satu Mhm. bulan terus kalau ditanya belajar mepet atau belajar lama lebih milih Lama. belajar lama. Oke. Heeh. Kira-kira menurut Gali itu berapa lama sih idealnya buat belajar SBMPTN itu? Kalau mau dibilang ideal sih, nggak ada, mungkin masing-masing orang beda ya. Tapi, yang menurutku kenapa aku milihnya belajar lama, karena dengan waktu belajar lama yang pertama kita kan jadi makin punya banyak kesempatan untuk, terekspos oleh makin banyak ilmu gitu loh, dibandingkan belajar dalam waktu sedikit. Yang kedua, effort-nya pun juga bisa lebih mungkin nggak akan sekeras atau nggak akan seintens kalau belajarnya benar-benar mepet, singkat gitu. Mungkin kalau misalnya aku belajarnya, udah mulai nyicil SBM dari sebelum UN gitu misalnya, ketika aku sebulan itu effort belajarku walaupun intensif ya, nggak akan seberat kalau misalnya, aku bener-bener sebulan itu doang mepet SBM, nyicil SBM gitu sih paling. Oke. Next ke pertanyaan kedua. Bimbel atau belajar mandiri? Aku bimbel, Bimbel, oke. bimbel. Tapi sebenarnya awalnya kenapa itu ikut bimbel? Ikut teman Eee, atau memang kerasa memang perlu? Pertimbanganku ikut bimbel, biasanya bimbel itu kan lebih punya banyak, koleksi soal atau mungkin lebih punya gambaran gitu. Kira-kira SBMPTN tuh kayak gimana? Nah, makanya itu, mungkin akan beda rasanya kalau misalnya benar-benar belajar sendiri doang. Karena kan mungkin kalau belajar sendiri ya masih harus meraba-raba dong, ini gimana ini gimana. Terus di bimbel juga, suka dikasih, tips and trick mengerjakan soal-soal tertentu. Ya udah makanya aku, walaupun sebelumnya kayak tadi aku bilang aku ikut les privat, aku tetap ikut bimbel buat nambah exposure terhadap, tipe-tipe soal juga sih, gitu. Berarti untuk bimbel itu sebenarnya cukup membantu ya, berarti ya. Mhm. Iya Membantu bagiku cukup membantu sih. Mungkin aku mau nyampein juga, boleh kok? Nggak perlu gimana ya, nggak perlu terlalu mikir gimana-gimana gitu ikut bimbel, "Aduh temenku ikutnya bimbel ini, aduh temenku ikutnya bimbel ini." Karena menurutku, apapun bimbelnya memang bimbel itu emang punya pengaruh buat kita, tapi memang tetap balik lagi ke diri masing-masing. Percuma juga kalau misalnya mau ikut bimbel yang notabene katanya terkenal, notabene katanya, langganan ngelulusin SBM lah, tapi kitanya sendiri juga nggak ada effort. Itu juga percuma sih menurutku gitu. Oh iya, nambahin juga biasanya di bimbel-bimbel itu, suka ngadain TO buat evaluasi. TO buat evaluasi kira-kira, progresnya udah sejauh mana dan bisa tuh nanti kalau di bimbelku dulu ya, itu, bisa tuh nyantumin, ngincernya universitas mana nih gitu. Ngincer universitas mana terus nanti ketika tes selesai TO nanti dipajang hasilnya. Oh kira-kira kalau misalnya masuk sini bisa, atau nilainya mencukupi untuk masuk universitas mana atau jurusan mana gitu. Kalau oke. aku sih gitu. Jadi oke, jadi untuk sebenarnya kalau belajar belajar mandiri pun bisa, tapi kalau Mhm, memang ada ikut bimbel dia memiliki nilai tambah ya, seperti tadi kayak mhm. tryout itu bisa jadi screening untuk kira-kira kita bisa masuk mana nih gitu ya. Iya itu bener Hmm. banget, heeh. Next kita move ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Beli buku banyak tapi nggak kebaca, apa beli buku sedikit tapi kebaca? Mmm,
Aku sih mending beli buku dikit tapi kebaca dan kelar sih. Aku sih itu. Kan kadang nih ada Mm-mm. anak-anak kan yang kayak, wah udah beli nih, temennya beli buku ini, beli buku itu, kayak harus punya nih bukunya, walaupun nggak kebaca, yang pentingnya tenang. Gimana tuh kalau menurut? Kalau menurutku sih itu bagiku menurutku percuma sih kalau cuman beli buku cuma buat nenangin diri. Karena kan sebenarnya tujuan kita beli buku tuh apa ya, buat kita belajar kan. Dan di dalam buku itu kan ada soal, pastinya ada soal, ada materi yang harus dibaca. Ya percuma juga kalau misalnya ada buku yang banyak tapi nggak dikerjain soalnya, artinya kan sama aja gitu sama beli buku yang sedikit. Ya mungkin kalau emang mau ideal beli buku banyak selesai semua ya itu ideal banget sih, artinya kan kita makin terpapar sama banyak soal gitu. Cuman ya kalau misalnya suruh milih antara dua ya mending beli buku dikit tapi bisa selesai, bener-bener selesai gitu loh. Ya kalau misalnya udah selesai ya nanti beli lagi gitu, bukan cuman beli buku sebagai penenang doang gitu. Hati-hati itu kadang yang suka bikin salah langkah juga, cuman buat penenang. Toh soalnya biasanya kalau habis SBM terus keterima, ya nggak akan kepake lagi gitu. Apalagi mau ngambil di FK kan. Heeh. Kalau misalkan beli bukunya sendiri gitu, ada tipsnya nggak? Misalkan pilih buku tuh yang gini, 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 gini. Mungkin dari penerbit yang berbeda atau dari uh, perusahaan yang berbeda gitu loh. Siapa tahu dengan makin banyak begitu kan kita makin terpapar sama tipe soal yang berbeda. Mungkin itu sih. Aku kayaknya kalau dulu ya, seingatku yang dijual buku-buku itu tuh biasanya buku-buku TPA sih buat tes potensi akademik. Mungkin kalau mau men-challenge diri ya, mau men-challenge diri tuh boleh sih kalau sempat waktunya belajar yang TPA-nya ala CPNS itu menurutku sudah bisa membantu banget SBM. Karena bagiku itu step-nya di atasnya banget SBMPTN gitu. Berarti kalau misalkan beli buku nih, yang penting dihabisin, terus kalau mau milih buku, coba carinya yang penerbit beda, perusahaannya beda, terus kalau mau challenge lebih ke TPA CPNS ya berarti ya. Iya. Karena aku mungkin mau cerita juga. Jadi dulu tuh aku sebelum aku ikut SBMPTN, aku disaranin sama orang tua aku ikut perguruan tinggi kedinasan, salah satu perguruan tinggi kedinasan. Dan di situ kan ada salah satu tesnya itu tes tes potensi akademik. Dan ketika aku ngerjain itu tes potensi akademiknya menurutku dan kayaknya menurut orang tuaku juga kayaknya memang tes potensi akademik setara CPNS karena memang ikatan dinas kan ya arahnya kan nanti akan diarahkan ke PNS. Mungkin dan setelah itu ketika saatnya aku ngerjain soal tes potensi akademik di SBMPTN, aku jadi udah lebih terbiasa gitu loh karena sebelumnya aku latihan buat CPNS itu stepnya lebih di atas SBMPTN. Menurutku sih gitu. Jadi lebih lebih susah ya kalau CPNS ya. Iya. Oke. Jadi untuk pertanyaan kali ini buat kalian nih yang misalkan kepengaruh sama temennya kok udah baik pada beli buku ini itu, jangan khawatir. Yang penting dikelarin buku satu dulu. Nah, Ya, setuju. Aku setuju banget siap. itu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih mulai membahas tentang pengerjaan soalnya ya. Mending disuruh ngerjain TPA atau disuruh ngerjain TKD? Kalau aku TPA, aku TPA. tes potensi Kenapa nih akademik. TPA? Ngikut jawaban masih ada kaitannya sama jawaban pertanyaanku sebelumnya atau sama ceritaku sebelumnya. Jadi ya aku kan pernah ikut yang kedinasan itu kan. Jadi pastinya udah terpapar sama tes-tes TPA CPNS yang notabene lebih di atas gitu lah dibandingkan SBMPTN. Makanya aku jujur merasa lebih pede banget ngerjain tes potensi akademiknya gitu. Selain itu matematikanya juga nggak sesusah TKD kalau saintek ya. Jujur aku nggak terlalu pinter matematikanya nggak sesusah TKD. Ya walaupun memang TKD sama TPA aku nggak bisa ngerjain semua sih matematikanya.
Terus kemudian untuk yang bahasanya mungkin karena aku jadi dulu dari apa namanya dari SD itu emang aku ada kesulitan di bahasa Indonesia ya. Jadinya aku harus di-push lebih kenceng. Nah, karena ada pengalaman itu akunya jadi lebih pede buat ngerjain bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris sendiri ya aku juga udah ada beberapa pengalaman lebih sih, makanya aku merasa lebih pede ngerjain TPA dibandingkan TKD gitu. Oke, kalau misalkan nih ada yang masih belum tahu nih tentang TPA sama TKD, boleh dijelasin dikit nggak tentang TPA sama TKD itu kayak apa sih? Oke, jadi kalau TPA itu atau tes potensi akademik itu singkatnya itu tes umum yang akan dilaksanakan oleh semua peserta UTBK istilahnya sekarang atau SBMPTN. Itu semua peserta akan mengerjakan tes potensi akademik itu. Yang isinya itu ada apa namanya? Ada psikotesnya yang mirip yang tadi aku bilang mirip CPNS, terus ada matematika dasar atau matematika matematika dasar lah istilahnya yang atau mungkin istilahnya matematika wajib ya. Yang IPA sama IPS dapat intinya. Terus bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian untuk yang TKD-nya sendiri itu maksudnya tes kemampuan atau tes kompetensi dasar. Nah, tes kompetensi dasar ini dibagi menjadi dua, tergantung rumpun yang mau diambil, saintek atau soshum. Mengingat memang ini tujuannya arahnya ke kedokteran, tentu saja kita ngambilnya TKD Saintek kan. Nah, TKD Saintek ini paket soalnya ada matematika, matematika yang IPA ya, ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, kalau soshum sendiri, mungkin ada teman-teman yang soshum yang dengar juga, itu seingatku ada sejarah, geografi, ekonomi, sama sosiologi. Itu sih paling bedanya. Dan pengerjaannya itu dilakukan di sesi yang berbeda. Kalau zaman aku dulu, aku ngerjainnya TKD Saintek dulu pagi-pagi, jadi aku masuk pagi jam 7 apa jam setengah 8 gitu. Ngerjain TKD Saintek dulu, setelah ngerjain TKD Saintek istirahat, masuk sesi 2, ngerjain yang TPA. Nah, setelah ngerjain yang TPA, udah nih aku udah pulang. Nanti yang soshum baru setelah diambil di sesi yang ketiga, ngerjain TKD soshumnya. Dulu waktu aku 2017 sih gitu. Bahasa, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu. Kalau kita breakdown nih, TPA itu ada apa aja sih? Aku agak-agak lupa sih, tapi yang aku inget soal-soalnya tuh ada yang bahasa ya atau linguistik, terus ada yang aritmatika, ada yang matematika atau numerik gitu. Kalau nggak salah ada yang nyelesain deret atau nyelesain pola gitu. Jadi deretnya bukan deret yang dipelajari waktu SMA, deret geometri, deret aritmatika enggak, tapi kayaknya itu tuh lebih mempelajari pola dari deret tersebut tuh kayak gimana. Nanti kita suruh ngisi bagian yang kosong gitu loh. Kayak misalnya 2, 3, 5, 7, 11, titik. Nah, itu kan kita harus tahu polanya gimana. Apakah itu plus 3, plus 2, plus 3, plus 4, atau apakah itu bilangan prima gitu. Terus ada juga pemahaman pola juga, tapi yang pakai gambar. Itu apa ya, spasial apa-apa aku juga kurang tahu, tapi intinya kita harus nentuin dari 3 gambar yang kosong itu harusnya gambar yang kayak gimana gitu. Sama ya itu sih paling kayaknya ya spasial kayaknya itu logika spasial. Yang aku ingat sih 3 itu bahasa, numerik sama logika spasial. Itu sih kalau yang psikotesnya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya nih yang banyak ditanyain juga. Hmm. Kerjain yang bisa-bisa aja atau berani gambling? Nah, kalau ini aku harus kasih tahu dulu bahwa sistem yang waktu tahunku 2017 sama sistem yang baru-baru ini 2019-2020 itu agak beda. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya kakak yang ikut SBM sebelum tahun 2019 itu ada sistem minus. Plus 4, min 1, 0. Plus 4 itu benar, min 1 itu salah, 0 itu tidak dijawab. Nah, kalau aku kan dapat sistem yang lama. Kalau aku jujur, aku akan fokus ke yang aku bisa. Aku nggak berani gambling karena takutnya itu akan mempengaruhi nilaiku gitu loh. Selisih
1 poin aja bisa mempengaruhi kita masuk ke kuota itu atau enggak, bagiku sih gitu. Cuman kalau sistem yang baru sekarang katanya tuh nggak ada minus, tapi pakainya pembobotan. Dan kalau pembobotan itu sedengarku adalah, jadi misalnya gini, ada 3 soal, diikuti, terus kemudian ada 3 soal ujian yang diikuti oleh, misalnya anggaplah 20 orang. Soal pertama itu yang jawab benar 10 orang, soal kedua yang jawab benar 5 orang, soal ketiga yang jawab benar cuma 1 orang. Nah, dari 3 soal itu berarti soal ketiga ini akan memiliki bobot yang lebih tinggi kalau misalnya bisa dijawab benar. Dan tidak ada sistem minus di SBMPTN yang sekarang. Nah, kalau misalnya kayak gitu, menurutku mending di gambling aja karena kan peluangnya adalah plus atau nol gitu. Karena kalau nggak dijawab sama-sama nol, mending kita gambling punya kesempatan 20% untuk bisa jawab bener. Kalau aku sih gitu untuk yang sekarang. Jadi kalau misalkan pakai sistemnya udah sistem yang baru, gambling aja nggak apa-apa ya, Gamblingin daripada aja. nggak dijawab. Yes, bener. Oke, oke. Kalau misalkan sistem yang dulu berarti jangan gambling. Kalau sistem yang sekarang gambling nggak apa-apa ya. Iya, heeh. Oke. Ya intinya punya itulah, punya kalau misalnya mau gambling pun di sistem yang dulu tuh kita punya keyakinan dulu, jangan aduh istilahnya keyakinan 25%, udahlah gitu aja karena punya resiko kan, gitu. Kalau ya gambling kan juga tetap ada dalam tanda kutip seninya kan, mana yang baiknya kita gambling, mana yang enggak gitu. Jangan semuanya ditembak aja karena kan eh, takutnya malah bisa ngejatuhin nilai gitu loh. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mending ngerjain soalnya nih urut atau kerjain Hmm. dulu yang kita bisa? Kalau aku sih lebih prefer aku ngerjain yang aku bisa gitu. Jadi gini, aku mungkin cerita dikit juga. Waktu zamanku itu kan aku ngerjainnya langsung dikasih satu paket soal dalam satu sesi TKD TKD gitu. Jadi aku bisa lihat matematika, fisika, kimia, biologi dalam satu kesempatan. Dan aku waktu itu tuh waktunya emang terbatas banget dengan tingkat kesulitan soal yang lebih tinggi dibandingkan biasa pas SMA maupun pas UN. Itu kalau nggak salah TKD 60 soal 100 menit, TPA 100 soal 120 menit. Gitu. Nah, kalau aku sih, aku mending sambil aku ngeliat, sambil aku scanning, aku lihat mana yang aku bisa aku kerjain, aku kira-kira ada bayangan, aku usahain dulu. Karena kalau misalnya aku benar-benar terpaku untuk urut, takutnya yang memang bisa dikerjain tapi taruhnya di belakang, itu malah nggak kekerjaan, nggak bisa dikerja apa namanya, malah nggak dapat kesempatan gitu loh, nggak dapat kesempatan untuk kita kerjain. Padahal kan lumayan gitu. Nah, mungkin kalau yang sekarang itu katanya sistemnya emang agak beda sih. Itu jadi kalau aku kan dulu langsung dapat satu bundle soal, tahu matematika, fisika, kimia, biologi 100 menit. Terserah mau ngerjain biologinya 5 menit, matematikanya berapa lama terserah gitu. Tapi kalau sekarang katanya langsung dibagi-bagi gitu di komputernya. Jadi matematika semua bakal ngerjain matematika 20 soal 22,5 menit. Fisika 20 soal 22,5 menit dan begitu seterusnya. Nah, menurut cerita dari adik kelasku yang ikut SBM tahun 2019 itu, dia itu servernya tuh penuh. Jadinya loading antar soalnya lama 10 detik sampai 15 detik katanya. Itu padahal kan bayangin aja itu 10 kali 20, belum lagi kalau mundur ke soal berikutnya. Bisa sih di skip, cuman katanya kalau menghadapi soal seperti itu, mending coba diisi dulu aja, dikerjain dulu daripada takutnya nanti habis waktu untuk bolak-balik soal. Tapi kalau misalnya ternyata servernya bagus, istilahnya loadingnya cepat gitu, ya mending ngerjain dulu apa namanya, mending aku lompat-lompat ke yang aku bisa dulu gitu. Ada nggak kalau misalkan nih kayak kamu tadi ceritakan Mm-hmm. dilihat dulu nih soalnya yang bisa-bisa dulu yang dikerjain. Nah, ada nggak sih metode buat screening secara cepat nih supaya kita bisa tahu oh kira-kira ini soal bisa dikerjain ini enggak.
Apa baca dari pertanyaannya dulu atau gimana? Kalau aku itu kalau aku sih memang akhirnya baca dari pertanyaan dulu sama berusaha mengaitkan atau mengingat-ingat materi yang sudah aku pelajari gitu. Kalau misalnya kira-kira ini waktu pengerjaannya lama ini, aku butuh waktu mikir ekstra, mungkin aku skip. Terus kemudian kalau aku baca soal, aduh aku nggak kebayang sama sekali. Aku tuh udah pasti langsung aku skip. Tapi ketika aku dapat soal, oh iya ini kayaknya masih bisa dikerjain. Aku ada bayangan cara ngerjainnya arahnya gimana. Nah itu akan aku kerjain. Karena sebenarnya SBMPTN itu kan nggak cuman ngetes seberapa inget kita sama rumus, seberapa inget kita sama materi biologi SMA gitu. Enggak. Tapi seberapa bisa kita mengolah ilmu-ilmu yang sudah kita dapat waktu SMA gitu loh. Karena kebanyakan soal-soal di di SBM itu soal-soal logika sih kalau aku lihat, terutama TKD gitu loh. Kayak logika ngelogi. Jadi kan kita harus muter otak lebih gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya sekilas ngelihat oh ini kayaknya muter otaknya aku butuh waktu lebih lama, mending dilewat aja. Itu makanya menurutku perlunya exposure sama soal tuh apa? Karena melatih kita atau makin melatih pola pikir kita untuk menghadapi berbagai macam soal gitu loh. Itu. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir nih. Hmm. Mending kalau ada waktu sisa nih di belakang, mending ngerjain yang belum terjawab tadi dikerjain, atau ngecek yang udah dikerjain tadi. Kalau aku akan prioritas aku ngecek dulu yang tadi udah aku kerjain. Baru setelah semuanya aku cek, kira-kira benar, baru nanti aku lanjut lagi ke yang belum belum aku kerjain gitu. Biasanya kalau aku ngeceknya justru dari yang menurutku gampang dulu. Karena biasanya yang gampang-gampang itu kan yang biasa menjebak kita kan. Biasalah, ternyata gampang ini, jawabannya pasti ini. Ternyata misalnya kurang dikali, kurang dibagi, atau kurang diakar, atau kurang istilahnya kalau integral, kalau misalnya nggak teliti kurang plus C gitu loh. Padahal kan nggak ada definisi. Nah itu yang bisa menjebak. Nah makanya aku mending cek yang menurutku gampang dulu, terus cek yang menurutku susah, baru habis itu kerjain yang bisa dikerjain. Dan kayaknya ini bisa cukup relate juga ke yang UTB yang sekarang sih, yang pakai komputer gitu. Seberapa sempet sih ngecek ulang itu? Kalau misalkan nih ada 50 soal, terus udah kejawab, bisa ke screening setengahnya sendiri nggak? Kalau itu bisa kok. Sebenarnya kalau aku ya dulu ngerjain sampai misalnya dari 60 aku ngerjain 25 gitu. Bisa kok aku ada waktu untuk ngecek 25-25-nya. Justru aku malah punya waktu yang lumayan banyak ini ngutak-ngatik soal yang belum aku jawab gitu. Sebenarnya ngeceknya juga karena kan kita udah kebayang kan bakal kayak udah kebayang ini soalnya kerjanya kayak gini, tinggal kita ulang lagi aja sekali 2 kali gitu loh untuk mastiin jawaban kita benar. Kan kita nggak benar-benar mikir ulang dari nol gitu. Makanya aku bilang cek dulu aja sih sebelum ke soal baru. Apalagi kalau misalnya minus gitu. Kalau misalnya nggak ada minus mah mungkin tembak dulu aja dulu semua baru dicek dari yang gampang ke yang susah gitu. Nah, tadi kan dari tadi kita udah bahas ya tentang teknis pengerjaannya nih. Mungkin adik-adiknya udah mulai punya gambaran, udah mulai kerasa feel-nya ya gimana waktu ngerjainnya. Nah, sekarang dari Gali sendiri ada nggak sih wejangan-wejangan ataupun penyemangat buat adik-adik semua nih yang entarnya mau ngadepin SBMPTN tahun ini? Oke deh. Kalau dari aku ya mungkin dibagi aja jadi saat sebelum atau mungkin pas sebelum pendaftaran, sesudah pendaftaran, saat pengerjaan, sesudah pengerjaan sama sesudah pengumuman gitu ya. Aku bagi jadi 5 poin itu aja dulu ya. Kalau yang sebelum pendaftaran, yang pertama ketahui dulu sebenarnya minat minat aku, minat kalian, minat masing-masing itu arahnya kemana? Apakah memang benar ke FK karena minatku
atau mungkin ada yang aku FK karena disuruh orang tua dan pertimbangin juga kira-kira aku bisa nggak, sanggup nggak ketika aku kuliah FK hanya dengan tuntutan orang tua gitu loh. Itu karena pada saat pendaftaran itu nanti itulah yang akan menjadi kalau misalnya dapat akan menjadi perjalanan hidupmu bukan cuma selama S1 atau mungkin bukan hanya selama koas, tapi mungkin bisa terus-menerus sampai seumur hidup gitu. Jadi ya sebelum daftar ya pertimbangin dulu apakah memang minatku atau arahku bisa nggak masuk ke yang memang dituju, sebutlah fakultas kedokteran gitu. Terus yang kedua juga pertimbangin juga berbagai faktor lain kayak misalnya aku mau ngambil FK yang istilahnya kalau dulu ada passing grade atau popularitasnya tinggi gitu. Nggak apa-apa, boleh boleh aja. Tapi kan kita juga harus paham, harus ketahui seberapa besar kemampuan kita dan seberapa aksesibel kita ke sana gitu loh. Karena mungkin agak salah juga kalau misalnya kita cuman berangan-angan tinggi, tapi kita tidak menyadari kemampuan kita gitu loh. Ya kita cuma berangan-angan doang kan salah. Jadi maka dari itu harus diambil tengah-tengah antara punya mimpi tinggi sama realistis gitu tuh agar bisa jadi penyemangat juga gitu. Kemudian anggaplah sudah pendaftaran ini. Terus sebelum tes tuh bisa overlap sama sebelum pendaftaran juga sih. Itu tips triknya belajarlah sebanyak-banyaknya, mau itu soal, mau itu ilmu. Karena dengan makin banyak terekspos tadi kan artinya kita akan semakin terlatih untuk mengerjakan soal gitu. Jangan lupa juga berdoa, mohon restu sama orang tua itu yang paling penting sebelum tes, saat mau belajar gitu-gitu. Dan jangan over stress juga sih, karena ya bagaimanapun kalau misalnya kitanya udah penuh, udah over stress, lebih susah masuknya. Tetap punya waktu istirahat juga. Mungkin boleh sih ngasih sedikit reward ke diri sendiri, misalnya udah nih udah belajar 4 jam, 5 jam, bolehlah main game. Kalau lagi gini kan nggak boleh main keluar kan, main game atau mungkin ngobrol dulu, chat-chatan dulu. Itu ambil seimbang biar kitanya juga dalam tanda kutip tetap sane gitu loh, nggak jadi insane gara-gara belajar SBM. Nah, terus pre-SBMPTN nih. Pre-SBMPTN menurutku ketika udah deket waktunya malah jangan forsir, terserah sih boleh masing-masing gimana, tapi kalau aku memilih untuk tidak forsir belajar. Karena apa? Akan lebih sakit kamu nggak keterima SBMPTN karena kamu telat ikut tes dibandingkan nggak keterima SBMPTN karena emang skornya lebih rendah gitu. Makanya cukup istirahat, jaga kesehatan. Jadi ketika tes itu tubuh semua tuh udah prima gitu loh, udah sehat, nggak ngantuk, nggak lapar. Nah, nggak lapar itu jadi kunci juga menurutku. Persiapan menuju SBMPTN-nya. Terus tadi mungkin udah sempat aku singgung juga saat pengerjaan SBMPTN gimana. Kalau ya UTBK sistemnya ya berarti ya udah nggak apa-apa diisi dulu aja semua, terus nanti dicek belakangan. Dan jangan lupa juga sih semua perjalanan ini diserahkan juga sama yang di atas. Tetap mungkin istilahnya tawakal gitu ya. Tetap berserah sama yang di atas. Kita berusaha sekuat tenaga, sisanya ada di tangan Tuhan gitu. Nah kalau sesudah SBMPTN kan artinya benar-benar cuma bisa berserah doang sambil menunggu pengumuman kan. Mungkin setelah SBMPTN bisa itu sambil ngelihat-lihat peluang untuk masuk lewat jalur lain, mungkin UM atau mungkin swasta atau gimana itu boleh. Itu kesempatan biar kalau misalnya waktunya datang, waktunya pas dan dilalahi kebetulan nggak keterima, itu kita udah prepare gitu loh sebelumnya. Gitu loh. Jadi di sela waktu itu daripada mungkin menyayangkan, aduh aku kemarin nggak bisa gini, aku nggak bisa gini, ya udah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan cara seperti itu tadi, ngelihat alternatif jalur lain. Karena mungkin nggak tahu sih, mungkin yang SNMPTN juga aku kurang tahu pernah dibahas atau enggak, tapi yang pasti kalau nggak keterima SNMPTN kan sebenarnya
perjalanan nggak berhenti di situ, masih ada SBMPTN, mungkin masih ada kesempatan lain lewat jalur lain atau lewat univ lain, kan kita nggak tahu. Sama SBMPTN juga gitu, selesai SBMPTN tuh setelah pengumuman SBMPTN itu sebenarnya masih ada jalur-jalur lain yang mungkin kalau kita nggak nyari kita nggak tahu gitu. Nah terus mungkin setelah pengumuman ini aku tambahin juga perlu persiapan mental sejujur pengumuman ini. Soalnya ada yang pernah bilang seorang pemenang itu dia harus siap untuk menerima kekalahan. Pemenang sejati itu dia harus siap menerima kekalahan. Dia berjuang, tetap berjuang sekuat tenaga, tapi sekiranya kalah itu siap mental gitu. Nah, maka dari itu mungkin dari awal perlu ada gimana ya? Perlu ditanamin juga bahwa pemikiran kalau misalnya aku gagal, apa yang mungkin akan aku lakukan gitu. Kemudian bisa juga itu jadi penyemangat bahwa aku harus bisa sebisa mungkin berjuang agar aku nggak gagal gitu loh. Gitu. Cuman kalau misalnya apapun hasil yang diterima, apapun hasil yang didapat dari SBMPTN itu eh, nggak serta merta cuman usaha kita. Itu juga ada peran besar dari Tuhan yang mengatur. Kalau diterima selamat, kalau misalnya diterima selamat, artinya kamu bisa mengikuti kuliah sesuai dengan jalan dan memang jalannya yang ditujukan Tuhan seperti itu. Kalau enggak, mungkin akan merasa kecewa, mungkin akan merasa sedih. Itu hal yang normal, itu hal yang wajar, nggak apa-apa. Tapi yang harus diingat adalah kita nggak boleh terlalu berlama-lama. Masih tadi ya sempat disampaikan juga ada jalan-jalan lain juga selain SBMPTN atau mungkin selain yang kita bayangkan pada saat ini. Ada jalan lain yang kita bayangkan misalnya aku membayangkan ya FK atau di FKA, FKB, FKC gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat di FKA, FKB, FKC terus aku sedih, itu kan mungkin kita sedih karena kita gimana ya nggak kebayang gitu loh kalau di FKB atau FKC yang bukan pilihanku aku nggak srek gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik bagi semua ciptaannya. Jadi ketika misalnya hasil yang didapat SBMPTN tidak sesuai keinginan, entah itu ditolak atau mungkin diambil pilihan 2 atau pilihan 3, ya mungkin yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk stay positif. Mungkin sedih boleh, kemudian berusaha stay positif sambil mencari cara apa yang bisa aku lakukan dari hasil yang aku dapat ini. Misalnya nggak diterima ya mungkin sambil nyoba ujian mandiri kampus-kampus tertentu. Atau mungkin aku milih untuk fokus aja SBMPTN tahun depan. Itu sebenarnya kalau di kuliah ini nggak terlalu masalah SBMPTN sekarang, SBM tahun depan. Karena ada loh teman-temanku yang harusnya kakak kelasku tapi jadi seangkatanku SBMPTN selang setahun atau selang 2 tahun setelah aku ikut SBMPTN, dia dari tahun 2015 apa 2016 gitu. Nggak apa-apa, nggak akan menjadi satu, kalau di tempat aku di Undip itu nggak menjadi satu penghalang untuk bersosialisasi sih. Ih kok tua banget, ih kok muda banget, enggak sih. Jadi poin pentingnya nih dalam persiapan SBMPTN, kita boleh berusaha semaksimal mungkin, kita boleh belajar semaksimal mungkin, tapi tetap ingat bahwa dalam menghadapi suatu peperangan, kita nggak boleh cuma siap untuk menang aja. Kita harus siap untuk kalah dan kita harus siap dengan backup plan ya. Bagaimana kita mengatasi apabila kita kalah dalam peperangan. Ya. Oke, makasih banget Galih atas banyak banget nih tips-tipsnya yang pastinya bermanfaat banget buat adik-adiknya.